warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Nur Farida dengan NIM 20070121 kelas B1 2020 PG PAUD non-reguler. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pendidikan olahraga dengan dosen pengampu Bapak Asep Samsudin MPD, insya Allah materi olahraga yang akan saya sampaikan sekarang yaitu tentang permainan tenis meja. Tenis meja adalah salah satu permainan bola yang berukuran kecil yang dimainkan pada lapangan khusus berbentuk meja. Olahraga ini dimainkan secara individu atau ganda, seperti permainan tenis atau tenis meja dapat dimainkan dengan mudah, tidak membutuhkan tempat yang luas, bahkan bisa dimainkan di dalam ruangan. Namun, permainan ini membutuhkan peralatan-peralatan khusus tersendiri dan harus dipakai. Tenis meja bukan hanya sebatas permainan yang mengasihkan saja, tetapi juga kegiatan yang dapat menyehatkan tubuh. Karena tenis meja membutuhkan gerak tubuh yang lincah dan koordinatif, serta akurasi yang tepat. Alhasil, otot tubuh, syaraf, dan intuisi semakin terlatih seiring kegiatan tenis meja. Seperti olahraga yang lain, tenis meja juga memiliki teknik-teknik dasar yang harus dipelajari, terutama bagi para pemain pemula. Tujuannya tentu agar permainan dapat berjalan lancar, aman, dan menyenangkan. Sebelum ke teknik dasar, kita akan menjelaskan dulu peralatan atau perlengkapan tenis meja. Perlengkapan yang pertama yaitu meja. Dalam pertandingan tenis meja, meja yang digunakan berbentuk persegi panjang dengan ukuran sebagai berikut. Panjang meja 274 cm. Lebar meja 152,5 cm. Tinggi meja dari permukaan lantai yaitu 76 cm. Tebal meja 3 cm. Sesuai standar ITTF, permukaan meja bisa dari bahan apa saja, asalkan bisa menghasilkan pantulan yang seragam, yaitu sekitar 23 cm saat bola standar dijatuhkan dari ketinggian 30 cm. Permukaan meja juga harus berwarna gelap, umumnya biru gelap atau hijau gelap, dengan garis sisi selebar 2 cm berwarna putih. Di bagian tengah meja juga terdapat garis putih selebar 3 mm yang disebut dengan garis tengah. Perlengkapan yang kedua yaitu net. Sesuai standar ITTF yang berlaku untuk pertandingan resmi internasional, net harus terdiri dari jaring, suspensi, dan pendukungnya. Panjang net adalah 183 cm, sementara itu tinggi net pada permainan tenis meja adalah 15,25 cm. Adapun jarak meja ke tiang net adalah 15,25 cm. Perlengkapan selanjutnya yaitu bola. Bola yang digunakan harus berbentuk bulat dengan diameter adalah 40 mm dan berat 2,7 gram. Bola tenis meja terbuat dari seluloid atau bahan plastik serupa dan harus berwarna putih atau oranye. Perlengkapan selanjutnya yaitu bat. Dalam permainan tenis meja, alat pemukul atau bat yang digunakan adalah berbahan kayu dengan ukuran panjang 25,5 cm dan lebar 15 cm. Bagian dari bat tenis meja adalah daun bat
yang terbuat dari kayu dengan lapisan perekat bat dari bahan berserat seperti serat karbon atau serat kaca, dan sisi daun bat untuk memukul bola yang ditutupi oleh karet licin atau halus maupun bintik. Nah, setelah kita memperkenalkan perlengkapan tenis meja, selanjutnya kita akan memperkenalkan teknik-teknik dasar tenis meja. Yang pertama, teknik memegang bat. Kamu dapat melakukan salah satu dari 3 teknik memegang bat yang ada, yakni shake hand grip, similar grip, dan penhole grip. Yang pertama, teknik shake hand grip merupakan teknik multiguna yang paling sering dipakai oleh sejumlah pemain. Salah satu alasannya yang menjadikan teknik ini sebagai teknik memegang bat terbaik, yakni teknik ini dapat memberi peluang kepada pemain untuk melakukan pukulan backhand secara mudah dan tepat. Cara melakukannya pun tidak begitu menyulitkan. Kamu hanya perlu memosisikan tanganmu di gagang bat seperti bentuk jabat tangan saja, sementara kepala bat diposisikan ke atas. Selanjutnya, teknik similar grip masih mirip dengan teknik sebelumnya. Pada teknik ini, kamu hanya perlu memosisikan telunjukmu di bagian sisi bat, seolah telunjukmu menjadi penyangga kepala bat, sementara posisi jari lainnya menyerupai bentuk jabat tangan. Selanjutnya ada teknik penhole grip, merupakan teknik yang dilakukan dengan cara meniru bentuk posisi tangan ketika memegang pena atau sejenisnya. Untuk melakukan teknik ini, kamu harus memosisikan jari-jarimu seperti bentuk memegang pena. Sementara itu, kepala bat mengarah ke bawah atau posisinya ke arah bawah. Yang kedua, sikap atau posisi tubuh. Setelah mempelajari teknik memegang bat, kamu harus mengetahui sikap atau posisi tubuh dalam bermain tenis meja. Hal itu berguna untuk penyesuaian diri dengan gaya dan teknik bermain yang diinginkan. Terdapat 2 sikap siap siaga yang dapat kamu lakukan, yakni sit stance dan square stance. Yang pertama, sit stance. Pada posisi ini, tubuh pemain harus berada di sisi meja, sekaligus menyamping ke kiri atau ke kanan. Posisi ini biasanya sering dikaitkan dengan posisi untuk menyerang. Selanjutnya, square stance. Posisi ini membutuhkan ketepatan yang baik. Kamu harus berada di posisi tengah, sementara tubuhmu menghadap ke net. Posisi ini biasanya digunakan untuk blocking dan membalikan servis. Yang ketiga, gerakan kaki. Banyak pemain pemula yang tidak menyadari bahwa gerakan kaki sangatlah berpengaruh terhadap teknik dan posisi tubuh yang digunakan. Terlebih lagi, gerakan kaki dapat menghambat tindakan tertentu, misal gerakan attacking dan blocking. Teknik tersebut dapat dilakukan dengan cara menekuk sedikit bagian lutut, kemudian menumpukan dan menyeimbangkan berat tubuh pada masing-masing kaki. Yang keempat, teknik servis. Tindakan pertama yang dilakukan untuk menandakan mulainya permainan olahraga tenis meja adalah servis. Pada permainan olahraga tenis meja, dikenal 3 servis yang sering digunakan oleh sejumlah pemain, yakni forehand passer, forehand pendulum serve, dan backhand side spin serve. Yang kelima, teknik serangan. Agar kamu mencetak skor lebih mudah, kamu dapat melakukan gerakan menyerang tentunya. Ada beragam teknik serangan tenis meja yang digunakan oleh para pemain. Namun cukup 2 teknik dasar serangan saja yang harus dipelajari. Yang pertama, teknik forehand attack. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara memukul bola dari samping atau area luar tubuh secara kuat. Yang kedua, teknik backhand attack.
Teknik ini berbalikan dengan teknik serangan sebelumnya. Pukullah bola dari dalam atau bawah dada secara kuat untuk menggunakan teknik backhand attack. Yang keenam, teknik pertahanan. Apabila kamu diberi serangan, kamu harus segera menangkisnya dengan teknik pertahanan atau blocking. Yang ketujuh, teknik pukulan. Pukulan drive adalah hasil pukulan dari ayunan panjang yang kuat dan cepat. Teknik pukulan ini terbilang cukup mudah. Selain itu, pukulan drive efektif untuk memberikan kejutan kepada lawan mainmu. Yang kedelapan, teknik pukulan push. Pukulan push hanya dilakukan untuk memantulkan balik bola lawan. Meski terkesan seperti blocking, teknik pukulan push nyatanya berbeda. Inti dari teknik ini adalah posisikan bat ke arah depan net dan pukul secara mendorong bola yang datang. Yang kesembilan yaitu teknik pukulan flick. Barangkali sebagian pemain merasa bahwa teknik ini agak sulit untuk dilakukan. Bisa dikatakan benar karena dianggap sebagai teknik lanjutan oleh sebagian pemain. Pukulan 10. Teknik chop. Teknik dasar permainan tenis meja yang terakhir yang perlu dipelajari adalah teknik chop. Pada dasarnya, teknik chop memiliki prinsip yang sama dengan teknik bertahan. Namun, teknik chop cenderung dilakukan ketika posisi tengah genting. Misalnya, bola lawan akan segera melandas ke area bermainmu. Jika hal tersebut terjadi, kamu harus bersiaga sambil membuka pukulanmu agar dapat segera menangkis bola yang datang. Gerakan yang dilakukan akan menyerupai gerakan menebang pohon. Fungsi teknik ini adalah bola akan melambung kembali ke area lawan. Sekian penjelasan tentang teknik-teknik dasar tenis meja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.